Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Pujandayani dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan semester 5B. Kali ini kita akan membahas tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja, yang pertama, orientasi. Orientasi ini merupakan proses pengenalan yang mana bertujuan untuk memberi informasi dan pemahaman kepada karyawan baru tentang organisasi atau usaha yang digelutinya. Tujuannya untuk memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaannya, menyampaikan informasi tentang pekerjaan dan perusahaannya, mengenalkan karyawan baru dengan unitnya. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sedangkan pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Adapun perbedaan pelatihan dan pengembangan antara lain, tujuan dari pelatihan untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini, sedangkan pengembangan peningkatan kemampuan individu bagi jabatan yang akan datang. Untuk pelatihan sasarannya jangka pendek, sedangkan pengembangan jangka panjang. Untuk pelatihan orientasinya kebutuhan jabatan sekarang, untuk pengembangan orientasinya kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Pelatihan efek terhadap karirnya keterkaitan dengan karir relatif rendah, sedangkan pengembangan keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Selanjutnya yaitu teknik pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada dua, yaitu off the job training dan on the job training. Yang pertama kita akan membahas tentang on the job training atau metode praktis. Ada 5 ya. Yang pertama, rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini memberi pengetahuan pada karyawan tentang bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan, yang mana petunjuk pengerjaan yang diberikan secara langsung untuk melatih karyawan tentang pelaksanaan pekerjaan sekarang. Ketiga, magang. Magang ini merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Yang keempat, casing, yang mana ini atasan memberi pengarahan dan bimbingan kepada karyawannya tentang pelaksanaan kerja rutin. Di sini atasan itu berperan seperti dosen dan mahasiswanya. Yang kelima yaitu penugasan sementara. Ini merupakan penempatan karyawan pada posisi tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Yang kedua, metode off the job training atau metode simulasi. Ada 6. Yang pertama, studi kasus, merupakan mengidentifikasikan masalah dan menganalisa situasi serta memutuskan penyelesaian alternatif. Yang kedua, role playing. Role playing ini karyawan ditugaskan untuk memerankan individu yang berbeda agar menjadi lebih toleransi terhadap perbedaan individual karyawan lainnya. Ketiga, business games. Ini merupakan simulasi pengambilan keputusan skala kecil sesuai dengan kehidupan bisnis nyata. Yang keempat, visible training, yaitu pelatihan untuk pelatih khusus. Yang keempat, yang kelima, latihan laboratorium, yang merupakan latihan sensitif terhadap perasaan orang lain dan lingkungannya. Yang keenam, program pengembangan eksekutif, yaitu perusahaan yang mengirimkan karyawan untuk mengikuti paket khusus atau kerjasama dengan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.